Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmi Nasution, SHMH, yang merupakan salah satu dosen program studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sebagai seorang dosen, kita wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Hukum Ekonomi sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Bersama Ibu Dr. Tengku Kezulina Devi Azwar dan Ibu Dr. Detania Sukarja yang merupakan tim teaching pada mata kuliah Hukum Ekonomi. Mata kuliah Hukum Ekonomi merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Ilmu Hukum yang memiliki bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah HKM 1206. Sebelum melakukan proses pembelajaran, tim teaching telah menyusun RPS berbasis Outcome Based Education yang mendukung tercapainya capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Dalam pembelajaran mata kuliah, saya menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Delivery merupakan proses awal bagaimana cara menyampaikan materi dengan menarik agar mahasiswa tertarik untuk mengikuti perkuliahan dan terus termotivasi dalam pembelajaran. Interaction adalah merupakan proses guna tercapainya capaian dalam pembelajaran mata kuliah. Interaksi yang saya gunakan adalah Student-Centered Learning yang berpusat kepada mahasiswa agar mendukung kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Sedangkan assessment adalah proses penilaian mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam proses pembelajaran di dalam kelas, misalnya dengan proses tanya jawab. Terdapat 5 indikator penilaian yang diukur, yaitu ada tugas dengan bobot 5%, ada kuis dengan bobot 10%, ada UTS dengan bobot 15%, ada UAS dengan bobot 20%, dan case method dengan bobot 50%. Kegiatan proses pembelajaran dapat dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa, saya terbuka untuk melakukan diskusi dengan mahasiswa melalui komunikasi WhatsApp ataupun ketika bertemu di lingkungan kampus. Mata kuliah Hukum Ekonomi merupakan mata kuliah yang membahas mengenai dasar hukum ekonomi, di mana ilmu ekonomi menjadi ilmu bantu di dalam implementasi norma dan kaidah hukum yang tertuang di dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Mata kuliah Hukum Ekonomi bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum bagi mahasiswa dalam mengatur kegiatan ekonomi baik dalam skala nasional maupun global. Kegiatan ekonomi yang dimaksud akan dianalisis dengan perkembangan isu-isu terkini terkait dengan hukum ekonomi. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Ilmu Hukum yang dibebankan pada mata kuliah Hukum Ekonomi adalah ada beberapa capaian pembelajaran. Dalam hal ini sudah ditentukan bahwa capaian pembelajaran yang pertama adalah menguasai asas, teori, doktrin, dalil-dalil hukum, norma hukum, sesuai dengan pengetahuan hukum nasional dan internasional. Capaian pembelajaran berikutnya mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melakukan penelitian di bidang hukum untuk merancang dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. Kemudian capaian pembelajaran berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian dan analisis terhadap masalah hukum yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat
dalam lingkup nasional dan global secara berkualitas dan bertanggung jawab. Kemudian capaian pembelajaran selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu hukum yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Capaian pembelajaran berikutnya, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang hukum berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selain dalam menentukan CPL, tim teaching juga telah menentukan capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu untuk mengetahui tentang perkembangan hukum ekonomi baik secara global dan nasional serta pengaruhnya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. CPMK kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan mengenai disiplin ilmu yang berkaitan dengan hukum ekonomi. Kemudian, CPMK yang ketiga, mahasiswa program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mampu untuk menganalisis kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, berikut merupakan pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah hukum ekonomi yang telah saya lakukan dengan materi pembelajaran hukum kontrak. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Oke, hari ini kita masuk kelasnya jam 2 siang. Udah pada makan semuanya? Udah ya. Kalau nggak nanti masuk materi saya bisa. Oke kan? Ini pertemuan kita yang ketiga ya. Gimana hari ini? Hari ini suara? Ya, baik. Bisa kita mulai? Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan saya kembali, Siti Nurhayati Nasution, salah satu pengampu mata kuliah hukum ekonomi yang diketuai oleh Ibu Dr. Tengku Kezerina Devi Hajwa. Nah, pada mata kuliah ini ada 14 pertemuan dan kita sudah menjalani 2 pertemuan dan pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan yang ketiga. Salah satunya adalah aspek hukum kontrak. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita juga pelajari aspek hukum perbankan, aspek
Siapa saja boleh melakukan perjanjian atau kesepakatan tentang apa saja, asal tidak melanggar asusila, kepatutan dan ketertiban umum serta undang-undang. Nah, dengan adanya perjanjian maka muncul yang namanya hubungan hukum. Hubungan hukum ini akan melahirkan yang namanya hak dan kewajiban. Di mana hak dan kewajiban ini menjadi satu kepentingan yang harus mendapat kepastian dan jaminan melalui apa? Kontrak itu sendiri. Makanya instrumen kontrak itu salah satu fungsinya adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pembuatnya. Nah, kontrak suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang mana masing-masing pihak dituntut untuk melaksanakan satu atau lebih prestasi. Itulah tadi yang disebut dengan kewajiban. Prestasi itu adalah kewajiban. Di dalam KUHP Perdata sendiri, prestasi diatur di dalam pasal 1, 2, 3, 4. Berurutan pasalnya, tapi memang itu pasalnya 12, 3, 4 KUHP Perdata. Ada yang ingat apa aja prestasi atau kewajiban itu? Untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Itu yang tertera di dalam pasal 1234 KUHP Perdata. Namun di dalam perkembangan hukum kontrak itu sendiri, ahli Subekti, ahli hukum perdata Subekti mengatakan muncul satu prestasi lagi. Para pihak dilarang untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Yang pertama, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Yang satu lagi, tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Nah, kontrak dagang, nah ini kaitannya karena kita dasar dari kontrak ini adalah kegiatan ekonomi, maka kerap kali kontrak itu dilakukan karena adanya hubungan dagang, hubungan bisnis. Ya, kerap kali memang orang yang melakukan kegiatan bisnis harus berdasarkan pada kontrak agar apa? Terlindungi hak dan kewajibannya, mendapatkan kepastian hukum. Kemudian kalau misalnya terjadi sengketa, kontrak itu menjadi salah satu bukti. Kesepakatan merupakan dasar dari terjadinya suatu perjanjian. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya dealing. Ya, karena sudah ada poin-poin kesepakatan, maka dituangkanlah kesepakatan ini menjadi perjanjian. Kesepakatan bisa dilaksanakan secara lisan dan tertulis sama dengan perjanjian. Kalau kesepakatan lingkupnya lebih kecil, ya lingkupnya lebih kecil. Contohnya misalnya, saya contohkan ya dengan narasi. Kalian coba identifikasi kalimat ataupun pernyataan yang saya sampaikan ini, apakah dia tergolong pada kesepakatan, perjanjian, atau kontrak? Oke, pernyataan yang pertama. Jangan lupa kita akan menemui pembimbing pada tanggal 19 Juli jam 2 siang, 3 hari lagi. Coba identifikasi itu kesepakatan, perjanjian, atau kontrak? Yang bilang perjanjian yuk. Up your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Salah satunya, yuk, siapa yang bisa menguraikan kenapa sih itu penyampaian yang saya sampaikan tadi itu menjadi identifikasi perjanjian?
aturan yang mengatur ataupun melandasi ya terjadinya satu kontrak diatur di dalam satu ketentuan peraturan undang-undang. Maka hubungan hukum yang lantas lahir karena sudah ada penandatanganan kontrak, kita sering sebut sebagai hubungan kontraktual. Hubungan hukum yang lahir karena adanya perjanjian. Lain halnya kalau kita berbicara hubungan hukum karena lahir karena undang-undang. Tadi kita sudah membahas tentang perbedaan antara kesepakatan, perjanjian, dan kontrak. Nah, ini kita masuk kepada fungsi kontrak itu sendiri. Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan satu pihak, kepentingan ini bisa kita pakai sebagai hak dan kewajiban dari tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak lainnya dalam sebuah hubungan kontrak. Nah, kontrak tidak akan terjadi kalau hanya ada satu pihak. Pasti ada pihak lainnya yang saling mengikatkan diri, yang saling bersepakat, yang saling berjanji. Yang itu tidak boleh berada pada posisi yang tidak seimbang. Namanya ada kita sebut bargaining position. Ada kesetaraan posisi di antara para pihak. Dari mana kita melihat ada kesetaraan posisi itu? Dari hak dan kewajibannya. Ketika hak dan kewajiban tidak terlaksana, maka muncul yang namanya akibat hukum karena adanya pelanggaran kontrak. Kita sebut dia sebagai one prestasi. Seperti yang kita ketahui ini pada masuk hukum perdata kan ya, sengketa di dalam hukum perdata itu gak banyak-banyak, cuma dua, sengketa prestasi dan sengketa perbuatan. Nah, ini ada beberapa sumber hukum kontrak yang menjadi acuan ataupun pedoman dalam penentuan kontrak. Ada kebiasaan, ada kita punya undang-undang perdata dan hukum dagang. Kemudian ada undang-undang lainnya yang sifatnya teknis. Misalnya kayak tadi perjanjian jual beli rumah. Rumahnya misalnya rumah kayak mana? Misalnya rumahnya itu bentuknya apartemen. Maka undang-undangnya pun adalah undang-undang rumah susun ESP. Karena apartemen dia adalah struktur bangunan bersusun dan bertingkat. Nah, kontrak itu nggak boleh diputus secara sepihak. Namun ada beberapa kondisi atau ada beberapa situasi yang membuat para pihak itu bersepakat jika terjadi nih ketidaksesuaian dalam melaksanakan kewajiban, pihak lainnya langsung memutus kontrak secara sepihak. Atau contoh lainnya adalah kalau mau memutus kontrak secara sepihak, kalau di dalam peraturan KUH perdata harus melalui putusan pengadilan. Para pihak nggak mau melalui putusan pengadilan karena biaya mahal, terlalu lama dan repot. Karena melalui proses administrasi cukup dicantumkan. Nah, cukup dicantumkan di dalam kontrak itu ketentuan para pihak setuju untuk menyampaikan pasal ada di dalam KUH perdata pasal 1266 di mana kontrak itu dibatalkan. Kalau bisa dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Para pihak setuju untuk menyampingkan pasal itu. Maka itu dituangkan di dalam kontrak. Makanya boleh disimpan kalau sepakat. Masih ingat nggak siapa yang disebut dengan cakap khusus? Siapa yang disebut dengan tidak cakap? Yuk, Asti. Siapa yang disebut dengan cakap khusus? Sudah mencapai usia dewasa. Jadi ada 4 kata sepakat, kecakapan hukum, sebab yang ala dan objek tertentu. Kalau diketahui salah satu pihak dalam perjanjian ternyata tidak cakap hukum, perjanjiannya batal, tidak sah, tidak sah. Oke. Nah, jika syarat perjanjian nomor 1 dan nomor 2 itu disebut dengan syarat subjektif.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada mata kuliah Hukum Ekonomi sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Proses pembelajaran yang telah saya lakukan masih jauh dalam kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat terbuka apabila mendapat saran, masukan, dan kritik agar proses pembelajaran yang dapat saya berikan ke depannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.